Hai guys, itu bersama Derby, Roy Suryo. Kita akan bongkar-bongkar ini ya. Karena sebelum mereka ditangkap satu persatu, kita ingin mengingatkan kepada kita semua. Atau mungkin kalau Pak Jokowi dan timnya melihat ini jadi bahan pertimbangan untuk memenjarakan mereka. Sebelumnya Egy Sujana, baru Rismon sudah dapat titik bahwa celah hukum untuk mempenjarakan mereka, untuk buat mereka ditangkap. Kali ini Roy Suryo. Kita nggak sabar, langsung aja, ini dia reasonnya. Siapa ini? Siapa ini ya? Siapa itu ya? Wih, kenapa dia ya? Yes, si rambut jarang-jarang, sama lagi Roy Suryo. Ini kasus apa bang? Ini adalah ketika dia sempat mangkir dari panggilan polisi atau saat dia diperiksa, tapi harus ditahan, dia pura-pura sakit. Lihat itu ekspresinya dia, lihat itu guys. Yakin kalian dia betul-betul sakit atau hanya acting? Dan ini akan terjadi lagi ya. Kita nggak tahu ini apakah akan terjadi lagi pura-pura sakit. Kenapa? Coba kita dengarkan ya. Roy Suryo. Tapi sebenarnya persoalan ini selesai kok dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik. Ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian ini loh ijazahku, silakan diperiksa. Kemudian ada tim independen meriksa, selesai gitu loh. Nggak harus diperpanjang. Ini kan malah justru membuat kegaduhan, membuat keonaran yang nggak perlu terjadi. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah perbuatan Roy Suryo pertama kali ke Jokowi. Ya, kalau Jokowi nampilin ijazahnya, maka akan reda semuanya. Oke, kita ikuti. Kalau kemudian masyarakat itu sudah dari dulu disajikan fakta, selesai. Dan hari ini kita di UGM tadi ketemulah dengan fakta bahwa ya universitas tidak menyimpan ijazah aslinya, gak apa-apa, itu memang ijazah asli selalu disimpan yang bersangkutan. Tapi skripsi yang disebut asli Jokowi itu tadi kita lihat dan memang terdapat beberapa hal yang memang pantas dipertanyakan. Kita menunggu kalau misalnya ada gugatan, ya kalau terus dikatakan kami menyebarkan kebohongan. Karena yang kami lakukan adalah penelitian ilmiah, berdasarkan research, dan research itu ada softwarenya, ada buktinya, dan kita berdasarkan alat bukti yang ada, yang itu disebarkan oleh kader partai yang ketuanya adalah anaknya Jokowi. Kami tadi juga membawa versi beliau, kesempatan tadi itu teman-teman hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir satu angkatan, terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Terus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985. Oke, kita bahas Roy Suryo. Yang kocaknya adalah ada kelompok orang atau kaum lah ya, yang mau otaknya, yang mereka ikhlas otaknya dicuci habis sama Roy Suryo. Hanya karena label dia pernah dijuluki pakar telematika, lantas kaum tersebut memakan mentah-mentah informasi dari Roy Suryo. Hei, para kaum yang tersesat, sini dengar sini. Kita akan kasih tahu kepada kalian Roy Suryo seperti apa. Ya, betulkah dia ingin membuktikan ijazah Jokowi palsu atau ada kebencian? Tara. Paroy. Angkat jempolnya, Paroy. Hihi. Kan belagaknya pakai penahan, pelindung di daerah leher supaya membuktikan bahwa kau itu memang sakit, Roy. Ditangkap. Kasusnya apa? Ya tentang Jokowi juga, memfitnah Jokowi atau lebih ke membantu menyebarkan hoax atau ujaran kebencian, mengubah stupa menjadi gambar Jokowi. Berarti
orang-orang yang masih mempercayai Rosario adalah kaum-kaum tolol, goblok. Kalau orang memang hatinya bersih untuk semata-mata demi kebenaran, ikutilah, it's okay. Tapi ini yang udah terbukti memang hatinya benci sama Jokowi diikutin, kan tolol. Oke. Mungkin masih belum ada yang sadar diri. Oke. Siapa Rosario? Dia pernah jualan ini. Jualan? Ini parah nih. Tenang. Dialah orang yang menjual Fufu Fafa. Seperti dia menjual. Yes. Kita akan masuk ini. Soalnya ini ada kaitannya. Orang yang membawa seperti ini adalah jual-jualan perabotan. Karena kita akan masuk ke panci. Apa ini? Panci. Rosario ganti alih profesi jadi tukang kredit panci karena nggak kepake di pemerintahan Pak Prabowo. Lah mau gimana mau dipakai ya? Kita akan kasih tahu bahwa ini nggak layak lagi dipakai di pemerintahan. Dia pernah menjabat, yang saya tahu dua ya. Kalau di partai kita bisa hitung. Dua jabatan. Yang pertama adalah menteri. Menteri nih guys. Tapi ya ini case-nya. Bukannya prestasi, tapi kasus. Kasus apa? Kasusnya itu, aduh my god. Kalau lo korupsi, sekalian aja ngapa? Ini panci guys. Surat permintaan pengembalian inventaris Kemenpora kepada Roy Suryo selaku mantan Menteri Pemuda dan Olahraga beredar di media sosial. Roy Suryo dianggap masih belum mengembalikan sebagian besar peralatan yang dibeli menggunakan APBN. Surat tertanggal 1 Mei 2018 dengan kop Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mantan Menpora Roy Suryo ini seharusnya bersifat rahasia dan hanya dapat diakses secara internal. Namun kini tersebar dan jadi perbincangan umum. Dilansir dari cnnindonesia.com, Roy Suryo menyebut surat penagihan itu fitnah. Ia menyebut ini menjadi strategi untuk menjatuhkan nama baik dan martabatnya jelang Pilpres 2019. Kamu mau ngapain? Mau jadi presiden di tahun 2019? Roy, jawab dulu Roy. Kau dijatuhkan supaya kau nggak jadi apa itu maksudnya? Menteri lagi. Ini kasus paling memalukan sepanjang sejarah menteri. Sekali lagi, korupsi jangan hitung lah ya. Tapi untuk menteri yang nggak terjerat korupsi, ini paling memalukan, aib. Lu beli panci pakai APBN. Tapi panci itu seharusnya milik negara. Lu bawa pulang. Ditagih. Pas ditagih lu bilang, itu adalah ulah-ulah oknum yang nggak suka dengan saya. Lu siapa, Roy? Lu sehebat itu kah, Roy? Enggak kan, Roy? Enggak. Enggak banget malah. Kau dikasih jabatan menteri. Kau nggak pakai itu untuk membuktikan siapa kau. Siapa kredibilitas si Roy. Malah akhirnya kau disebut dengan Dewa Panci. Roy Panci. Apapun itu. Satu, ya, keburukanmu lain saat kamu menjadi menteri olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo pun turun ke lapangan untuk menenangkan penonton dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun Roy Suryo ternyata lupa lirik lengkap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan berikut cuplikannya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah tanah airku. Ayo. Ayo, kemana? Ayo. Kau salah itu. Ulang lagi ya. Di sanalah tanah airku. Ayo. Yuk, ambil bentar lagi. Apa, Roy? Apa, Roy? Yuk, tepuk tangan. Nggak ada yang tepuk tangan. Ini menteri. Lalu
Apa alasanmu? Apa tuduhanmu? Itu mah ulah orang yang gak suka sama aku. Untuk apa lah kau dijatuhkan? Udah sehina ini kau. Lagu kebangsaan aja kau gak hafal. Sekelas menteri loh. Apa tujuan kami menjatuhkan kau, Roy? Apa? Coba kasih tahu ke aku. Oke. Mungkin ini jabatan yang bagi dia mungkin terlampau tinggi ya. Menteri itu kan tinggi banget ya guys ya. Tinggi banget. Atau kita atau dikit, walaupun memang jabatan menteri itu ya kurang lebih ya sama lah sama ini ya. Apa itu? DPR. Ini dia. Kau tidur loh, Roy. Ya, Roy. Kau tidur ini apa? Dikasih menteri, kau ambil panci. Nggak bisa kau bahas lagu kebangsaan. Dikasih jabatan DPR, seperti ini kamu, Roy. Ya, jangan kalian tanya, itu bukan Roy, Bang. Roy ini, Roy Suryo ini. Lihat rambut tipisnya itu. Ya kan? Roy Suryo ini tidur. Jangan bilang ini nggak tidur, Bang. Coba bantah saya. Ini apa namanya kalau nggak tidur? Bantah saya. Menolak lupa agar Gen Z tahu masa lalu Roy Suryo. Ini ex-Menpora yang nggak apa lagu Indonesia Raya. Saat di Menpora, perabotan dapur dia bawa pulang ke rumahnya. Makanya dijuluki Dewa Panci. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini masuklah kita sekarang, ya. Dia nggak dipakai sama sekali. Dikasih dia menteri nggak bisa kerja dia. Dikasih DPR tidur dia. Lalu sekarang, ya memang levelnya Roy Suryo kita nobatkan aja lah ya. Kita nobatkan Roy Suryo selevel dengan Fadilah. Satu level mereka. Ya, tinggal dikit lagi akan menyusul itu dan sedikit banget Dr. Tifah. Disitulah level Roy Suryo. Makanya aku masih agak kesel. Akan ada lagi nih yang akan memuji-muji Roy Suryo, si ahli telematika. Oke. Mungkin ini video terakhir ya untuk menutup video tentang Roy Suryo ini. Dia yang membuktikan. Lalu pihak Jokowi kan ini mau menggugat. Roy, besok kamu benar ada acara atau memang kamu takut nemui Bapak Jokowi, ya? Kalau memang Anda seorang gentleman, ya, momen ini kan sudah Anda planningkan, sudah kalian planningkan dari jauh-jauh hari ingin datang ke Solo, ya, menemui Bapak Jokowi. Kenapa Anda tidak berani menemui Bapak Jokowi? Kalau emang Anda benar Bapak Jokowi itu memang ijazahnya palsu, ya, kenapa Anda takut? Ya? Anda itu bukan ada acara, tapi Anda tidak berani menemui Bapak Jokowi. Karena Anda tahu kok ijazah Bapak Jokowi itu asli, bukan palsu gitu. Kalau Anda memang gentleman, ya, Anda temui Bapak Jokowi, ya. Saya pendukung Pak Jokowi, saya menunggu momen. Oke, betul Roy. Saya tunggu kau melaporkan ke Pak Jokowi. Laporkan dong. Ya Roy, oke sip. Sip Roy. Sip. Karena kami ingin menyaksikan lagi adegan kau harus lemes gini, digopoh-gopoh, ya. Kayak mau pingsan, kayak mau mati. Kami butuh hiburan seperti itu lagi Roy. Butuh banget. Banget malah. Baru tinggal diponis berapa tahun kau di penjara. Wis, kalau itu terjadi, oh my God. Kalau Suginur aja bisa 6 tahun, ya. Roy Suryo 6 tahun juga dong. Harus. Semangat kali aku ini loh semenjak pokoknya semenjak Pak Jokowi ngomong, saya mempertimbangkan akan mempenjarakan. Itu bergelora guys. Semangat ini guys. Mantap ini. Pokoknya terus support guys. Banyak akan saya tampilkan. Selain juga Egy Sujana, Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifah belum, Amin Rais belum. Second up, silakan. Thank you, bye bye.